Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kambare. Semoga kita semua selalu diberikan rahmat kesehatan. Kembali pada hari ini saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutupi pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini, Yesus memberi kecaman yang amat pedas bagi para ahli Taurat dan orang Farisi atas kemunafikan hidup mereka yang tidak sejalan dengan Taurat Musa yang mereka ajarkan lewat mulut mereka. Yesus mengajak kita agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan, mampu kita juga lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada yang mudah. Kalau kita bekerja dengan diri kita sendiri, tidak ada yang mudah, akan menjadi sulit. Tapi justru ketika kita bekerja sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Maka Tuhan mengajak kita agar apa yang kita sampaikan melalui bibir kita, mulut kita, mampu kita wujud nyatakan dalam perbuatan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita belajar dari sikap hidup Yesus. Yesus mengatakan dan mengajarkan serta melakukan apa yang dia katakan dan dia ajarkan kepada banyak orang. Dan Yesus menghendaki hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Contoh sederhana, dalam kehidupan kita,
Kita berjuang untuk mengajak istri atau suami atau anak-anak untuk rajin berdoa. Untuk rajin pergi ke gereja menyantap tubuh dan darah Kristus. Maka kita juga harus melakukan hal yang sama. Karena kita menjadi cerminan bagi orang lain. Apa yang kita ucapkan harus kita lakukan supaya kita tidak ditertawakan oleh orang lain. Loh, dia mengucapkan, dia berkhotbah, tapi dia tidak melakukan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jangan sampai kata-kata yang keluar lalu menyerang diri kita sendiri. Tidak ada orang yang sempurna. Maka kita belajar dari hari ke hari menjadi pribadi-pribadi yang baik, bukan menjadi pribadi-pribadi yang munafik, yang seperti yang dikecam oleh Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, salah satu kecaman Yesus kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat adalah karena mereka menutup pintu kerajaan surga bagi orang lain yang ingin memasukinya. Mereka sendiri tidak masuk dan bahkan berusaha untuk merintangi orang yang berjuang untuk masuk ke dalamnya. Artinya, jangan sampai kita menutup jalan orang untuk sampai kepada kerajaan surga. Jangan sampai kita membawa orang lain masuk ke neraka. Jangan sampai cara hidup kita, perkataan kita, mengajak orang lain bukan untuk membawa damai, tapi membawa kebencian, iri hati, dendam, kemarahan, atau membawa orang lain pada kejahatan-kejahatan. Ini yang dikecam oleh Yesus. Jangan sampai kita merintangi orang lain untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Hal ini ditunjukkan lewat cara hidup mereka yang tidak seimbang. Orang Farisi tadi, mereka bisa berkata-kata dengan baik, tapi mereka tidak melakukan itu. Maka tidak seimbang apa yang diwartakan dari mulut mereka dengan apa yang dihayati dalam praksis yang nyata, tidak seimbang. Maka marilah kita semua berbenah diri dalam seluruh aspek kehidupan kita masing-masing. Agar apa yang kita katakan mampu kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Firman Tuhan hari ini sungguh meneguhkan iman saya dan Anda tentunya. Kita diajak untuk melakukan apa yang sudah kita katakan dalam kehidupan kita. Kita berjuang untuk menjadi tanda kehadiran Allah bagi sesama yang ada di sekitar kita. Kadang tindakan, aksi itu lebih nyata daripada kata-kata. Kata-kata kadang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Maka mari kita mohon rahmat dari Tuhan dalam doa kita, agar kita mampu melakukan apapun yang menjadi perintah Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan, kesehatan, berkat-berkat yang masih Engkau berikan kepada setiap kami. Hari ini kami telah diteguhkan oleh firman-Mu. Bantulah kami Tuhan, agar apa yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah penuntun langkah laku hidup kami. Semoga kami tidak sekedar berkata-kata, tapi juga mampu melakukan itu dalam kehidupan kami masing-masing. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.